Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita reshuffle kabinet perlukah atau tidak. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah menyoroti tadi bagaimana munculnya wacana atau kemarahan presiden sehingga hadirnya wacana reshuffle kabinet di tubuh kabinet Joko Widodo kali ini. Dan kita tadi juga melihat bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah menjadi garda terdepan yang memperlihatkan keseriusan. Artinya kita sebagai ormas di luar pemerintah harusnya tentunya menjadi contoh bagi pemerintah bagaimana harus serius dalam menangani persoalan ini. Kita kembali ke Ayahanda, Profesor Dr. Radang Kamat. Ayahanda, ini kita bicara tentang perlukah atau tidak. Ini menjadi tahun pertama Presiden Joko Widodo di jilid 2 ini muncul isu reshuffle kabinet, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang telah menguras energi dari berbagai persoalan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, jadi kalau lihat sejarah pemerintahan Pak Jokowi ini sejak 2014, memang terjadi beberapa kali reshuffle ya, di kabinet. Dan hari ini mungkin saja terjadi yang diancamkan oleh beliau kemarin dalam pidato. Karena bagaimanapun ini COVID ini adalah suatu penyakit yang paling berbahaya, saya kira akan sangat lama, sehingga kita di Muhammadiyah pun sekarang berhati-hati membuat acara itu. Masih belum berani sampai bulan Desember sekalipun untuk membuat acara yang sifatnya massal, yang melibatkan banyak orang, termasuk nanti juga seperti muktamar, perlu dievaluasi kembali apa benar bisa bulan Desember muktamar by fisik atau harus diganti dengan muktamar ya by online dengan, atau diundurkan pada waktu yang sudah dianggap aman nanti. Karena kalau dipaksakan itu berbahaya karena akan dikhawatirkan menjadi klaster lain dan itu akan membuat Muhammadiyah itu tercoreng sebagai sebuah organisasi yang sangat serius menangani COVID ini. Tiba-tiba dia menyelenggarakan acara di dalam keadaan new normal yang seharusnya acara itu tidak ada, terbatas kalaupun ada. Ini tiba-tiba massal ribuan sampai 6.000 orang, tambah orang-orang yang namanya penggembira puluhan ribu, bisa terkumpul 200.000 dalam satu tempat, gimana akan berbahayanya. Makanya perlu dievaluasi kembali. Khusus mengenai yang ditanyakan tadi berkenaan dengan reshuffle, karena ini wabah ini akan lama, betul-betul pemerintah harus menyiapkan diri, kesiapan dengan segala macam konsekuensinya untuk supaya rakyat itu tetap terjamin tadi dari keamanan, kesehatan, keselamatan, termasuk juga jaminan untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, menurut saya memang Pak Presiden berhak, dan kalau menurut kita ya kalau perlu, bahkan kita menganjurkan untuk mengevaluasi kabinet supaya bangsa ini terselamatkan, kinerja kabinet lebih bagus lagi ke depan, dan menurut saya sehingga pemerintahan beliau adalah sukses melewati masa-masa darurat yang sangat luar biasa ini. Itu, Mas. Ya, mungkin sebelum tentang wacana presiden, mungkin ada himbauan atau catatan dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk kementerian-kementerian tertentu mungkin menjadi inti, apakah itu Kementerian Kesehatan, kementerian yang berkaitan dengan persoalan ekonomi maupun pendidikan, upaya kita untuk semakin kuat dalam mengawal persoalan ini. Ya, secara kebetulan yang di bawah Menko PMK, Pak Muhajir, PMK ya, PMK itu adalah kementerian-kementerian yang berhubungan langsung dengan masalah COVID ini, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesejahteraan Sosial, Menteri yang lain ya, yang agama, termasuk Menteri Agama. Ini saya kira kita Muhammadiyah harus ikut mensupport agar kementerian-kementerian di bawah PMK ini menjadi kementerian yang betul-betul kinerja yang luar biasa, kinerja yang semangat, kinerja yang memang seperti semangatnya Muhammadiyah dalam segala hal itu. Amar ma'ruf nahi mungkarnya itu
luar biasa. Oleh karena itu kita menghimbau pada menteri-menteri, jadi di reshuffle atau tidak jadi, tetap aja kita kinerja yang baik, karena ini amanah yang ditimpakan kepada kita, dan amanah itu tidak hanya ditanya oleh Presiden ataupun DPR, tetapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, amanah itu adalah amanah yang apalagi menyangkut persoalan besar bangsa ini. Bahkan amanat yang sangat kecil sekalipun ke kepala keluarga itu akan ditanya oleh Allah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu dijadikan pemimpin, ada pemimpin kementerian, pemimpin kelurahan, ada pemimpin gubernuran, atau pemimpin rumah tangga, dan Allah akan menanya kamu tentang tanggung jawab kepemimpinan. Saya kira ini harus menjadi catatan kita, bahwa kinerja yang baik itu bukan hanya untuk supaya dilihat oleh pimpinan, supaya dilihat oleh presiden, supaya dilihat oleh masyarakat, tapi juga kita sebagai sebuah lambang pengabdian yang nantinya akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu. Sebaliknya kalau kita mengkhianati, tidak maksimal kinerjanya, bukan kebaikan yang kita dapat, tetapi akan kesulitan dan kesengsaraan yang akan kita dapat. Ya. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun nanti kita dilecehkan oleh orang-orang. Dan khusus kepada warga Muhammadiyah, teruslah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk organisasi secara makro, kita menyelenggarakan itu, MCC itu dimaksimalkan, tetap kita mengadakan gerakan-gerakan untuk menolong mereka yang terdampak. Bagi pada individu juga, kita warga Muhammadiyah, tolong dilihat tetangganya yang di sebelah kita, jangan sampai ada orang yang kelaparan. Karena Nabi mengatakan tidak beriman seseorang jika dirinya tidur nyenyak karena kekenyangan, tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah, oleh karena itu kepedulian sosial kita warga Muhammadiyah itu dalam keadaan seperti ini jangan sampai hilang, bahkan justru kita tingkatkan. Insya Allah inilah untuk gerbang kebahagiaan kita, keberkahan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Mang Ihsan ya. Baik, Yanda. Terima kasih ya atas pemaparannya dan juga poin-poin penting yang disampaikan terkait wacana reshuffle kabinet di tengah pandemi COVID-19, dan kita kembali menagih keseriusan pemerintah. Kita lihat bagaimana Presiden marah, dan artinya kita juga melihat bagaimana pucuk tertinggi dari pemerintah ini juga mengevaluasi diri sendiri terkait kinerja kabinet, kinerja kapal besar yang telah dinahkodenya untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19, dan kita akan menagih keseriusan pemerintah dari Persyarikatan Muhammadiyah, dan kita berharap seperti biasa dan doa kita tetap sama di tengah pandemi COVID-19, semoga cepat berlalu dan kita kembali hidup normal dan senantiasa Allah menjaga kesehatan kita. Terima kasih Ayanda atas waktu dan kesempatan dan serta pemaparannya. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan tema reshuffle kabinet perlukah atau tidak. Dan seperti biasa, saksikan terus catatan akhir pekan dengan tema-tema menarik yang mengulas berbagai persoalan, baik itu persoalan keumatan maupun kebangsaan, dan dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Akhir kata, saya Samarsa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila fisabilillah fastabiqul khairat, nasrul minallah wa fatum karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.